Hai Bray, kembali lagi bersama gue di Pen Movie. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas film thriller jadul legendaris yang berjudul Scream tahun 1996. Film ini menceritakan teror psikopat bertopeng hantu yang selalu menelpon targetnya dan memaksanya bermain tebak-tebakan sebelum mengeksekusinya. Ketika sang korban dalam keadaan lengah, dia tiba-tiba muncul dengan pisau di tangannya dan siap menikam sebrutal mungkin. Lalu bagaimanakah isi ceritanya? Mending kita langsung masuk aja ke alur filmnya. Dukung juga channel ini agar gue tetap semangat memberikan asupan hiburan kepada kalian. Jadi mari kita mulai filmnya. Film dibuka dengan seorang gadis bernama Casey yang tiba-tiba ditelepon seseorang misterius ketika sedang asik memasak. Pria misterius itu awalnya ngajak ngobrol santai sambil bertanya apa film horor favoritnya. Namun tak lama setelahnya, obrolan itu berubah menjadi menyeramkan dan memberitahu kalau dirinya sedang memantau Casey dari luar rumah. Walau telah diputus teleponnya, pria itu tetap menelponnya kembali dan mengancam koit jika teleponnya dimatikan. Di sini, Casey yang panik langsung mengunci semua pintu serta menanyakan apa tujuan mengganggunya. Namun tiba-tiba, karena pria itu terus mengganggunya, Casey mengancam akan mengadukan kepada pacarnya yang merupakan pria berbadan besar. Berharap pria misterius itu takut, dia malah menyuruh Casey melihat area luar. Panik melihat pacarnya diikat tak berdaya, Casey yang tak berani mendekat diajak bermain tebak-tebakan film horor oleh pria psikopat itu. Jika dia berhasil menjawab, pacarnya akan selamat dan akan dibebaskan. Namun jika salah, pacarnya akan dieksekusi. Sialnya Casey salah jawab dan pacarnya langsung dieksekusi di dalam kegelapan. Di sini, Casey yang ketakutan memohon untuk dibiarkan hidup, namun tiba-tiba melihat psikopat itu menerobos masuk, Casey yang panik langsung ke dapur untuk mengambil beceng. Dan saat orang tuanya akan kembali, Casey mengendap-endap untuk meminta bantuan. Dia yang histeris berlari ke depan untuk meminta pertolongan. Namun naasnya, Ghostface sudah berada di belakangnya. Dan kini usai sudah hidup Casey yang berakhir tragis di tangan Ghostface. Sementara itu orang tua Casey yang tak menemukan keberadaan anaknya segera menelpon 911. Namun sayang sekali mereka sudah terlambat. Di malam yang sama, seorang perempuan bernama Sydney mendengar suara sesuatu. Ternyata itu adalah pacarnya yang bernama Billy. Dia mencoba masuk diam-diam ke kamarnya. Namun teriakan Sydney tadi membuat ayahnya curiga. Are you okay? Di sini, ayahnya mencoba mengingatkan kepada Sydney untuk jaga diri karena besok ia akan pergi keluar kota selama 1 minggu ke depan. Dan obrolan itu membuat Billy senang karena dia bisa bebas nganu-nganu kepada anaknya. Singkat waktu, ketika hari telah berganti, berita tragedi Casey dan pacarnya telah terdengar dan membuat gempar satu sekolah. Sydney yang baru mengetahui kejadian naas dari Tatum sahabatnya, tak percaya itu terjadi kepada Casey yang merupakan teman satu sekolahnya. Dan atas kejadian tragis tersebut, kepolisian akan melakukan interogasi kepada tiap murid dalam upaya pencarian pelaku, termasuk Sydney yang merupakan teman dekat Casey. Hi, Sydney. Di sini, kepala sekolah memastikan Sydney baik-baik saja karena dia khawatir kalau kesedihan masa lalunya atas tragedi ibunya kembali teringat. Dan ketika pelajaran sekolah selesai, Sydney bersama gengnya saling menceritakan apa yang telah ditanyakan oleh petugas. Lantas salah satu teman mereka yang maniak film bernama Randy menanyakan apakah petugas tahu kalau pacar Tatum yang bernama Stu Macher adalah mantannya Casey. Dan mereka semua saling tuduh kalau pelakunya adalah di antara mereka, namun itu semua hanyalah candaan belaka.
Sepulang sekolah, Sydney melakukan aktivitas seperti biasanya hingga tak sengaja melihat berita dari presenter yang tak disukainya. Presenter yang bernama Gail ini selalu memberitakan mendiang ibunya hingga dihubung-hubungkan kasusnya sama seperti Casey. Lalu sesaat kemudian dia yang baru keingetan kalau ayahnya pergi selama 1 minggu menghubungi Tatum untuk mengajaknya menginap di rumahnya nanti malam. Walau kadang suka teringat mendiang ibunya, Sydney berusaha ikhlas dan menjalani kehidupannya dengan normal. Hingga tanpa sengaja dia ketiduran, lalu terbangun oleh panggilan dari Tatum. Di sini, Tatum mengabarkan kalau dia akan telat dan menyuruh Sydney tidur kembali. Namun sesaat kemudian, ada telepon masuk dari seseorang misterius. Tatum, just get in the car. Hello, Sydney. Do you like scary movies, Sydney? Kini kita sudah ketahui siapa penelpon itu sebenarnya. Namun Sydney menebak kalau itu adalah Randy karena hanya dialah yang maniak film. I'm not Randy. Mendengar pengakuan itu, Sydney yang mulai panik segera mengunci pintunya. Tapi tiba-tiba, dia yang ketakutan melihat seorang bertopeng mencoba melukainya, segera masuk ke kamar dan menghubungi polisi. Namun karena kabelnya diputus, Sydney mencoba memakai layanan chat. Billy yang tiba-tiba nongol membuat Sydney terselamatkan atas teror yang terjadi kepadanya. Dan ketika harapan satu-satunya adalah Billy, tanpa diduga sebuah ponsel terjatuh dari sakunya. Sydney yang merasa kalau pelaku barusan adalah pacarnya, segera melarikan diri. Setelah Billy dibekuk, tak lama Tatum yang baru tiba panik begitu mengetahui kawannya mendapat teror yang sama seperti almarhum Casey. Kejadian ini pun tercium oleh Gail, si presenter berita terkenal yang selama ini dibenci Sydney. Sydney, come on, you know me. Singkat waktu ketika di polsek, petugas bersama Dwi yang sekaligus abang dari Tatum mengecek setelah diberitahu kalau ayahnya Sydney sedang keluar kota. Namun dia menemukan kenyataan kalau ternyata ayahnya Sydney tak ada histori penerbangan keluar kota manapun. Dan hal ini membuat Sydney makin puyeng karena merasa dibohongin oleh ayahnya. Di sisi lain, nasib Billy untuk sementara ini ditahan hingga petugas mendapatkan data panggilan keluar dari ponselnya. Sydney yang masih dalam keadaan trauma untuk malam ini akan menginap di rumah Tatum. Tak mau ketinggalan bahan berita, Gail sang reporter berhasil menemukan Sydney yang berusaha menghindari kejaran wartawan. Namun di sini, Sydney melampiaskan emosinya sambil membacoti Gail untuk berhenti memberitakan tragedi ibunya. Thought you might want some ice for that right hook. Singkat cerita, kini Sydney telah berada di rumah Tatum sekaligus rumah Dwi untuk menghindari teror dari psikopat Ghostface. Namun sesaat kemudian, ibunya Tatum memberitahu kalau ada telepon untuknya. Hello, Sydney. Singkat waktu ketika hari telah berganti, Dwi memberitahukan kalau Billy telah dibebaskan karena data panggilan ponselnya tak terbukti telah meneror Sydney. Lalu sesaat kemudian, tayangan berita memutar kembali cuplikan ditangkapnya pelaku tragedi tahun lalu yang menyebabkan ibunya meninggoy. Dan di sini dia berpikir, apakah yang ditangkap itu bukan pelaku sebenarnya? Hingga sesampainya di sekolah, Sydney yang kebetulan melihat Gail langsung menanyakan apakah Gail dekat dengan pelaku tragedi ibunya. Dan di sini Gail menjelaskan kalau sejujurnya pelaku sebelumnya hanyalah korban framing dari pelaku aslinya yang sebenarnya masih berkeliaran di luar sana. Sorry I mangled your face. Sydney yang masih belum sembuh rasa puyengnya pergi sejenak ke toilet untuk muntah. Namun sesaat kemudian, dia mendengar suara sesuatu dari salah satu toilet. Melihat Ghostface meneror dirinya kembali, Sydney yang kalang kabut melaporkan hal itu ke pihak kepolisian. Dan karena situasi sekolah sudah tak aman, kepala sekolah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar hingga beberapa hari ke depan. Stu yang melihat kesempatan ini mengajak teman-temannya termasuk Sydney dan Tatum untuk pesta di rumahnya nanti malam. Dan tak lupa juga dia mengundang Randy. Yes. Hello? Di sisi lain, kepala sekolah yang diketuk seseorang mencoba mencari siapa yang bermain-main kepadanya. Namun karena tak menemukan siapa-siapa, dia kembali ke ruangannya dan mencoba mencarinya sekali lagi.
Akhirnya sang kepala sekolah tumbang di tangan Ghostface. Sementara itu, Dwi diberitahukan komandannya kalau para penyidik telah mendapatkan informasi baru bahwa telepon teror kepada Sydney berasal dari HP ayahnya sendiri. Dia menyuruh Dwi menjaga Sydney dan jangan lengah karena tengah malam ini bertepatan 1 tahun tragedi ibunya. Singkat cerita, malam pesta pun telah tiba. Setelah mengantar Sydney dan Tatum, Dwi yang menyukai tante-tante mulai kepincut kepada Gale si presenter. Dwi diam-diam mengajaknya ketemuan sambil melakukan patroli untuk mempersempit ruang gerakan pelaku. Namun di sini, Gale yang hanya memanfaatkan Dwi untuk mendapatkan informasi tak menyia-nyiakan kesempatan dengan membawa kamera untuk kepentingan beritanya. Gitu. Melihat Gale ikut masuk bersama Dwi, Tatum yang kesal memprotesnya, dan di saat inilah Gale diam-diam menaruh kamera di tempat strategis. Setelah berhasil terkonek, kameramen sempat kesal karena videonya tak real time alias delay 30 detik. Namun Gale tak mempermasalahkannya karena mereka masih dapat melihat aktivitas muda-mudi di dalam rumah. Sementara itu, Tatum yang sedang mengambil stok minuman di garasi, tiba-tiba lampu mati dan pintunya terkunci. Dia yang tak berpikiran curiga memutuskan keluar lewat pintu rolling door, namun ada seseorang yang mencoba jahil kepadanya. Merasa dirinya sedang dikerjai, Tatum memperingatkan kepadanya agar jangan bercanda. Namun tiba-tiba, panik ternyata dia adalah Ghostface yang sesungguhnya. Tatum berusaha melawannya hingga dia terpaksa lewat lubang kecil untuk keluar, namun malah membuat dirinya celaka. Balik ke dalam pesta, Sydney yang tak melihat keberadaan Tatum menanyakan kepada Stu apakah melihatnya. Namun sesaat kemudian, Billy datang mengalihkan perhatiannya untuk mencari Tatum. Billy yang rada engasan mengajak Sydney masuk ke kamar untuk mengobrol empat mata. Di ruangan bawah, ketika para muda-mudi sedang asik menonton film horor, Randy mendapatkan telepon yang mengabarkan kalau kepala sekolah telah menjadi korban kekejaman Ghostface. Mendengar itu, para murid secara spontan bergegas keluar untuk melihat keadaan kepala sekolah. Dwi yang mendapatkan kabar kalau GPS mobil milik ayahnya Sydney telah ditemukan tak jauh dari sini, mengajak Gale untuk mengeceknya. Namun ketika dalam perjalanan, mereka hampir tertabrak rombongan remaja yang sedang terburu-buru. Tanpa sengaja mereka menemukan mobil yang dimaksud, dan itu membuat Dwi berpikir kalau pelakunya adalah ayah Sydney. Sementara itu Sydney yang masih bersama Billy, tiba-tiba dari arah belakang Billy ada Ghostface yang langsung menyocol dadanya. Sydney yang terlihat shock parah terpaksa kabur meninggalkan Billy hingga hendak melewati genteng, namun tiba-tiba untungnya dia terjatuh di tempat empuk sehingga dirinya masih selamat. Namun di sini Sydney malah melihat Tatum sahabatnya yang telah tergantung kaku. There he is. I told you. Sementara itu di dalam, Randy tak menyadari kalau Ghostface telah berada di belakangnya. Namun ketika hendak mengeksekusi, terdengar suara teriakan Sydney yang membuat Ghostface teralihkan. Sang kameramen yang melihat Sydney meminta tolong menyuruhnya masuk. Lantas setelahnya, mereka melihat monitor kalau Randy dalam keadaan bahaya. Namun dia baru menyadari kalau video siarannya itu delay 30 detik, lalu tiba-tiba melihat kekejaman itu, Sydney berusaha melarikan diri kembali. Di sisi lain, Dwi yang baru sampai di rumah Stu menyuruh Gale bersembunyi di mobil van. Sementara dia akan mencari Ghostface. Gale yang tak menemukan kameramennya melihat banyak merah-merah berceceran, lantas dia segera menelpon 911. Namun dia dikagetkan Randy yang membuatnya berpikir kalau dialah pelakunya. Dia yang makin ketakutan telah membuat Gale celaka, berlari meminta bantuan hingga melihat Dwi keluar dari rumah Stu.
Untungnya, dia berhasil kabur dan dengan segera mengambil pistol milik Dwi. Tapi sesaat kemudian, Randy muncul lalu disusul dengan Stu yang saling tuduh. Dan di saat mereka berdua membuat Sydney bingung, Sydney memutuskan menutup pintu agar dirinya selamat. Namun tak lama setelahnya, Billy keluar dalam keadaan yang ripuh. Dia yang tak percaya Billy benar-benar pelakunya, tak bisa lari kemana-mana karena Stu menghadangnya. Sambil mempermainkan psikologi Sydney, Billy menjelaskan dengan alat mereka memanipulasi suaranya agar tak ketahuan. Lantas Sydney bertanya kenapa dia melakukan ini kepadanya. Dan ternyata alasan Billy adalah untuk balas dendam karena ibunya Sydney telah berselingkuh dengan ayahnya yang membuat keluarganya menjadi hancur berantakan. Dan ternyata pelaku tragedi 1 tahun yang membuat ibunya Sydney mokat adalah Billy. Lantas Stu meletakkan pistolnya untuk menunjukkan sesuatu dan ternyata itu adalah ayah Sydney yang telah mereka skenariokan endingnya seolah-olah nanti pelakunya adalah ayahnya. Mereka pun mulai saling cocol untuk mengelabui kepolisian nantinya. Namun saat Stu hendak mengambil pistolnya kembali, pistolnya telah tiada. I've got an ending for you. Ternyata Gale yang telah mengambilnya, namun dia lupa membuka pengamannya sehingga tak bisa ditarik pelatuknya. Dan pada saat Billy hendak mengeksekusi Gale, Stu menyadari kalau Sydney dan ayahnya tak ada di tempat. Lalu sesaat kemudian, teleponnya berdering. Dan kini keadaan berbalik, Billy yang mulai emosi kehilangan kendali, sementara Stu yang kehabisan banyak darah terhuyung lemas sambil berbicara kepada Sydney. Dan di saat semuanya dikira telah berakhir, Billy bangkit kembali untuk terakhir kalinya. Dan setelah semua kekacauan ini berakhir, pihak kepolisian diterjunkan untuk mengevakuasi para korban, termasuk Dwi yang terlihat selamat. Gale, si presenter berita, juga mendapatkan berita yang valid karena dia menjadi saksi matanya langsung. Dan dengan ini, film pun berakhir. Yoslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you later and bye.